Di open di harga 20 juta rupiah. Cuman 20 juta rupiah dilelang di Balai Lelang Sun. Kita langsung cek. Oke, next guys, di sini ada Nissan Serena ya. Salah satu favorit seperti ini ya, immobilizer. Kita langsung cek aja di bagian interiornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun dan kita lagi ada di open house Balai Lelang Sun. Ada sekitar 28 unit mobil ya yang akan dilelang pada pekan ini, dan pekan ini Sun akan mengadakan lelang di hari Jumat yang biasanya di hari Kamis karena tanggal merah. Jadi Sun akan mengadakan lelangnya di tanggal 21 Agustus 2020 di hari Jumat seperti biasa ya, jam 3 sore. Oke, unit-unit apa aja yang akan dilelang pada hari Jumat di pekan ini di Balai Lelang Sun? Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari unit ini. Mungkin ini bisa jadi salah satu primadona ya untuk anak-anak muda di Balai Lelang Sun. Oke, kita mulai. Ini adalah Suzuki Escudo SB 416 two-wheel drive, dan ini tahun 97, manual transmission. Odometernya sudah di 397 ribuan. Nota pajaknya di sini mati di bulan Juli 2018. Warnanya masuknya di abu-abu metalik dan kondisinya katanya masih di grade C, tapi kita akan cek lagi. Di open di harga 20 juta rupiah. Cuman 20 juta rupiah dilelang di Balai Lelang Sun. Kita langsung cek. Untuk di bagian eksterior ini sudah ketahuan banget ya, di sini ceper, jadi masuknya pasti udah kekurang karena sudah nggak orisinil lagi. Dan kondisinya ini terlalu ceper ya untuk harian kalau menurut gua, agak bisa nyangkut-nyangkut nih. Kondisi di depannya untuk di bagian headlampnya masih terbilang cukup. Di bagian catnya nih yang sudah agak kusam, banyak banget kusamnya. Dan kondisinya sih kalau gue bilang masih terbilang C, cuman arah ke D. Termasuk di bagian atasnya, jadi kondisi catnya nih agak kurang apik. Nah, di sisi bagian sebelah kiri dari depan nih kondisinya terbilang cukup oke ya, sama aja di bagian sebelah kiri, jadi masih terbilang cukup. Dan sudah agak mengusam di bagian catnya. Untuk di velgnya masih OEM nih dari Suzuki Escudo seperti ini, dan kondisi bannya kurang lebih udah sekitar 40% ya, jadi kalau bisa harus diganti. Kita intip sedikit di bagian belakangnya. Seperti ini di bagian belakang kondisinya, mufflernya kayaknya sudah diganti, headnya, stop lamp masih oke, dan ini cocok banget sih untuk anak muda. Tapi kalau untuk masalah harian ini harus kita cek dulu ya, karena kaki-kakinya pasti agak keras nih. Kita langsung intip bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Escudo dan kondisinya memang tahun 90-an. Dashboardnya seperti ini. Hard plastik, tapi kondisi hard plastiknya masih terbilang cukup baik, agak sedikit kusam. Nah, sudah ngelupas ya di bagian setirnya, jadi ini setirnya usahakan harus di retrim lagi. Lalu manual transmission, kondisi di bagian joknya ini trim bawaan pabrik sih pastinya, dan terbilang harus disalon lagi karena sudah agak kusam. Baunya juga agak apok ya, walaupun bukan bau abu rokok. Nah, di sini kondisinya 5-seater dan kondisi legroomnya terbilang cukup sih kalau menurut gue untuk mobil kelas 5-seater tahun 90-an ini. Di bagian interior kondisinya masih terbilang C ya. Oke guys, seperti inilah. Ini adalah Suzuki Escudo SB 416 two-wheel drive, dan di sini manual transmission tahun 97. Odometernya di 397 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2018 kemarin ya. Jadi ini harus diperpanjang lagi. Eksteriornya kondisinya C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup. Nah, mesinnya ini agak kurang sih. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Dia di open di harga 20 juta rupiah, ada di lot 11. Jadi langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys, di sini ada Mercedes-Benz, langsung aja kita cek. Ini adalah Mercedes-Benz C-Class C240 automatic transmission. Di sini ada sunroof di atasnya. Odometernya masih di 77 ribuan. Pajaknya mati di April 2019 kemarin. Grade-nya katanya masih C. Nanti coba akan kita cek lagi. Di open di 65 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari masalah di eksterior, kondisinya ini sudah banyak usam ya. Untuk masalah velgnya masih tipe AMG seperti ini, dan kondisinya bannya juga masih terbilang sekitar 50-60%. Sudah terlalu banyak kusam, jadi ini juga sudah tidak terlalu presisi di bagian bumper dan fender di depannya. Headlamp ini sudah terlihat kusam banget ya, dan di bagian bumpernya pun juga sudah banyak kusamnya, jadi banyak water spotting di area-area catnya. Untuk di bagian sisi sebelah kanannya dari depan, sama kondisi di bumpernya juga sudah banyak baret-baret yang kasar dan juga halus. Serta di bagian sisi sampingnya, bodinya masih cukup lempeng, tapi intinya ini masih terbilang harus dipoles kembali ya. Untuk kondisinya sih, kalau gue bilang di eksterior C arah ke D sih menurut gue.
Dan ini di bagian sisi belakangnya, jadi teman-teman masih bisa lihat stop lampnya masih terbilang cukup oke. Dan di sini juga di belakangnya bempernya juga sudah banyak kusam ya, dan di sini banyak baret-baretan yang kasar dan juga halus, tapi masih terbilang cukup normal. Banyak noda-noda yang seperti ini nih, jadi harus butuh dipoles dan juga harus di repaint juga nih, ada beberapa nih. Sudah ada defogger pastinya untuk mobil Eropa seperti ini, dan kondisi kuncinya sudah seperti ini ya, immobilizer. Kita langsung cek aja di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Mercedes C240, dan kondisinya nih kalau dibilang agak cukup memprihatinkan sih untuk mobil Eropa. Untuk di bagian setirnya sudah banyak kelupas seperti ini di bagian kulitnya, dan juga sudah kusam setirnya. Dashboard sih masih terbilang cukup baik. Baunya nih masih bau Eropa, dan sayangnya joknya ya sudah banyak sobek-sobek seperti ini, dan juga sudah kusam banget, apalagi di bagian konsol tengahnya nih. Di bagian tengahnya ini masih terbilang cukup oke ya. Nah, untuk di bagian plafon nih, dan di sini yang gue bilang tadi sudah ada sunroofnya dan kondisinya masih normal semua. Untuk di interior kondisinya masih terbilang di grade C arah ke D ya, karena sudah banyak kusam seperti ini. Oke guys, sedikit kita coba startup di Mercedes-Benz ini. Oke, suaranya masih terbilang cukup normal. Ini AC-nya agak kurang dingin ya. Terus sensor ABS sudah menyala di sini, dan untuk MID-nya ini sudah tidak terlalu jelas. Jadi untuk di bagian MID ini sepertinya sudah agak kusam. Dan kondisinya di sini semuanya masih original bawaan dari Mercedes-Benz, termasuk dari head unitnya ya. Ini mesinnya terkategori di C arah ke D. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil Eropa, langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih. Oke guys, ini adalah Mercedes-Benz C-Class 240 automatic transmission tahun 2014, odometernya di 77 ribuan, pajaknya di sini mati di bulan April 2019 kemarin, dan ini salah satu jadi PR nih. Kondisinya di bagian eksterior nih C, cuman sedikit arah ke D ya. Kalau misalnya dilihat dari interior udah cukup mengenaskan lah kalau gue bilang untuk Eropa ini di bagian D. Dan untuk mesinnya nih C arah ke D, jadi buat teman-teman langsung aja cek banyak malfunction yang ada di mobil ini. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, langsung aja dia di open di harga 65 juta rupiah. Dan ada di lot 8 di Balai Lelang Sun. Langsung aja cek Balai Lelang Sun untuk Mercedes-Benz ini ya. Oke, next guys, di sini ada Nissan Serena ya, salah satu favorit gua. Oke, langsung kita cek aja. Ini adalah Nissan Serena Highway Star, dan di sini automatic transmission tahun 2010. Odometernya ada di 104 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020 kemarin ya. Dan grade-nya katanya masih terbilang C. Nanti kita akan coba cek sedikit. Di open di harga 80 juta rupiah. Kalau dari bagian eksterior, ini terbilang masih cukup oke ya. Sudah dipasangkan dengan body kit yang berbeda dari yang aslinya, termasuk di bagian grill sudah chrome. Lalu di bagian headlampnya dan fog lampnya masih oke banget ya. Di bagian sebelah kanan dari depan ini kondisinya masih terbilang cukup normal, masih ada side skirtnya. Dan di bagian velgnya ini masih bawaan dari Serena, hanya ada beberapa bagian yang kusam aja ya di velgnya, dan kondisi bannya ini masih terbilang sekitar 50% atau 55% ya. Untuk di bagian sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup normal, masih terbilang baik ya. Untuk di bagian catnya masih juga cukup presisi untuk di bagian fender dan juga bumpernya. Nah, kita langsung cek coba di bagian sisi belakangnya. Di bagian belakang masih terbilang sangat normal, sudah ada kamera parkirnya juga ya di bagian belakang untuk Serena ini yang HWS. Biasanya C24 yang biasa, belum Highway Star, dia di sini adalah spion belakang. Untuk di bagian stop lamp masih terbilang cukup baik, dan di bagian kaca belakang sudah ada defoggernya, belum ada titik sensor parkir di belakang ya. Kita langsung intip nih di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Serena, kondisinya masih terbilang cukup apik ya. Jadi yang sudah mengelupas ini ada di bagian setirnya seperti ini. Sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah dan juga di bagian armrestnya. Untuk door trimnya masih terbilang cukup oke, termasuk di bagian joknya ya. Joknya ini masih terbilang cukup baik, hanya saja di bagian driver nih, di bagian setir sudah ada beberapa kulit yang sudah mengelupas. Nah, ini adalah di bagian kondisi belakangnya untuk Nissan Serena, captain seat, dan juga kondisinya masih terbilang cukup baik untuk di row tengah dan kursi di row belakang. Plafonnya juga masih terbilang cukup oke ya. Jadi untuk interior ini masih terbilang kategori cukup. Oke guys, kita langsung coba aja untuk di Serena ini startup seperti apa kondisi mesinnya. Sudah retract ya. Suara mesin untuk baru startup ini kondisinya masih terbilang cukup oke. Dan di sini untuk perihal di bagian transmisi masih terbilang cukup oke ya. AC masih terbilang cukup dingin, hanya sedikit kasar nih untuk di bagian mesinnya, tapi kasar ini sepertinya masalah di AC. Bagian di kompresornya ini agak sedikit berat.
Cuman ini kondisinya masih terbilang cukup oke ya kalau untuk di bagian mesinnya di Serena ini. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS Automatic Transmission tahun 2010. Odometer di 104 ribuan, pajak yang mati di bulan Juli 2020. Kalau dibilang eksterior masih terbilang cukup oke, interior terbilang cukup baik ya, dan juga masalah di mesin nih C arah ke D. Jadi ada sedikit suara kasar, AC sih masih dingin, transmisi masih cukup. Nah, buat teman-teman yang tertarik, Serena ini di open di harga 80 juta rupiah, ada di lot 10. Langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys. Di sini ada mobil mewah lagi, yaitu Toyota Alphard. Kita langsung cek. Oke guys, ini adalah Toyota Alphard 2400 cc ya, two wheel drive automatic transmission tahun 2006. Odometernya di 208 ribuan, dan di sini pajaknya mati di bulan September 2020 nanti. Katanya grade-nya masih serba C, cuman nanti kita akan coba cek kembali. Di open di harga 100 juta rupiah. Kita langsung selilingin untuk di bagian eksteriornya nih. Kalau di bagian eksterior untuk masalah di headlamp ini sudah agak kusam ya, dan menghitam seperti ini, jadi butuh di repair lagi biar lebih bening. Tapi fog lampnya sih masih terbilang cukup. Di bagian sisi sebelah kanannya dari depan masih cukup presisi dan terbilang bodinya masih cukup lempeng, hanya sedikit catnya yang sudah banyak mengusam ya di bagian panel-panelnya. Velgnya masih OEM dari bawaan Toyota ya, Alphard, dan di sini bannya kondisinya masih kurang lebih sekitar 55-60% ya. Ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya juga masih cukup baik, masih presisi ya, keseluruhan bodinya dan catnya juga masih terkondisikan di grade C. Kita langsung intip di belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Alphard, kacanya sudah pasti di fogger, dan untuk masalah wiper belakangnya dia belum ada di atas ya, jadi untuk tahun 2006 dia masih di bawah seperti ini. Lalu untuk bagian stop lampnya masih oke, belum ada titik sensor parkir di belakang ataupun kamera mundurnya ya, dan sudah ada beberapa baret-baret kasar di bagian bumper sebelah kiri bawah, dan ini harus di repaint. Kita langsung intip aja di bagian dalamnya. Oke guys, ini di bagian dalam dari Alphard, dan kondisinya ini masih terbilang cukup dan agak old school ya. Sudah soft touch nih dilapis kulit di bagian dashboardnya, lalu sudah wood panel juga dan dilapisi dengan kulit untuk di bagian setirnya ya. Sudah ada switch kontrolnya di sini. Fitur-fiturnya masih seperti biasa, dan di sini untuk power sliding door-nya kiri dan kanan. Nanti kita akan coba apakah masih aktif atau enggak. Head unit masih bawaan dari Toyota pada zamannya ya, seperti ini, dan kondisinya masih terbilang cukup normal. Sudah ada double sunroof di atasnya. Nah, seperti ini kondisinya, dan untuk masalah joknya ini masih kulit dan kondisinya sudah ada beberapa yang pecah-pecah, termasuk di bagian armrestnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk masalah di interior nih kalau gue bilang masih terkategori cukup. Kita langsung cek engine-nya. Oke guys, kita coba langsung cek engine-nya. Oke, di bagian cluster meternya sudah cukup oke ya, tahun 2006 seperti ini. Oke, kita coba start up. Masih terbilang cukup normal, belum ada indikator yang menyala, jadi masih normal. Kita langsung cek AC-nya. Oke, suara mesinnya masih terdengar normal, dan transmisinya juga masih cukup. Lalu untuk di bagian belakang juga pendistribusian AC-nya masih terbilang oke ya. Ini buat teman-teman, untuk Alphard nih kondisinya luas banget, jadi oke banget ya kalau untuk kita punya keluarga besar memiliki mobil Alphard, dan di open di harga 100 juta rupiah di Balai Lelang Sun nih. Oke, kondisinya masih cukup normal, jadi masih terkategori cukup ya, dan untuk masalah AC-nya masih juga terbilang cukup baik. Kita langsung cek power sliding door apakah berfungsi. Oke, untuk power sliding door di sini nggak berfungsi ya. Kayaknya harus dicek lagi nih untuk engselnya atau untuk elektrikalnya. Keduanya nih tidak berfungsi. Dari remote ataupun dari pas bukaan di belakang pun juga kurang berfungsi. Oke guys, ini adalah Toyota Alphard 2.4 atau 2400 cc. Ini two wheel drive ya, automatic transmission tahun 2006. Odometer di 208 ribuan, pajaknya mati di September 2020 nanti. Dan kondisinya di sini eksterior masih cukup, interiornya juga masih terbilang cukup oke ya. Di mesinnya juga masih oke. Cuman di bagian power sliding door-nya ini elektrikalnya sudah tidak berfungsi. Sisanya sih masih cukup normal. Jadi buat teman-teman yang tertarik, dia di open di harga 100 juta rupiah, ada di lot 22 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut di sini ada mobil berikutnya. Ini adalah Toyota New Camry yang 2400 cc yang tipe V automatic transmission tahun 2008. Odometer di 135 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2019 kemarin ya. Agak sayang di sini, dan katanya grade-nya masih di serba C. Nanti kita akan cek. Di open di harga 80 juta rupiah. Kita langsung kelilingin dulu di bagian eksterior. Ini untuk catnya
masih cukup banyak yang kusam ya. Wajar tahun 2008. Untuk masalah headlamp nih masih terbilang cukup baik. Lalu di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya ini sudah ada badatan kasar karena bekas nyerempet, tapi masih cukup presisi ya di bagian bumper dan fender. Di sini sudah ada corner parkirnya di bagian sisi sebelah kiri dan kanannya. Untuk di bagian sisinya ini bodinya masih terbilang cukup lempeng ya. Velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50%. Oke guys, ini di bagian belakang dari Camry V-nya kondisinya masih terbilang cukup ya. Untuk di bagian top lampnya masih cukup baik. Sudah ada 4 titik sensor parkir ya di belakang, sudah ada yang di senternya sama di bagian cornernya. Di fogger pastinya di bagian kaca belakangnya. Kita langsung intip nih di bagian interiornya. Kuncinya sih seperti ini ya, harusnya dia start stop engine button. Kita langsung masuk aja. Oke guys, ini di bagian interiornya sedikit kita bahas. Ada yang sangat kurang enak ya untuk bagian eksterior. Kaca depannya pecah nih, jadi ini sudah membuat kurang di bagian eksterior. Pernah kita bahas di bagian mobil-mobil yang saat kita pengecekan untuk lelang. Dan ini salah satu kita keluar budget akan banyak karena ini kacanya kaca mobil Camry. Nah untuk di bagian interior sih sisanya masih terbilang cukup oke. Masih bawaan aslinya semua. Ada beberapa yang sudah pecah. Wood panelnya nih seperti di bagian dashboard depan. Sedikit kusam ya di bagian kursinya atau di joknya. Sisanya sih kondisinya hanya bau apa karena kayaknya dulu pengemudinya ini suka ngerokok ya, jadi ada bau-bau yang kurang sedap. Sudah ada bekas puntung rokoknya juga di bagian pilar-pilar di dashboard ini. Oke, jadi kalau untuk di bagian interior nih terbilang cukup ya. Di bagian eksterior C arah ke D karena sudah ada kaca pecah. Benar, start stop engine button. Kita langsung coba cek mesinnya. Oke, start up normal. Kondisinya masih terbilang oke. Untuk di bagian tengahnya juga kita langsung coba cek AC-nya, sudah dual zone seperti ini. Oke guys, jadi untuk mesin masih terdengar cukup normal. Lalu tidak ada indikator yang nyala ya di bagian MID dan juga di bagian cluster meter, masih cukup normal. Tadi gue coba untuk transmisi, sepertinya nih untuk kondisi ini masih terbilang cukup ya. Mesin ini masih terbilang C arah ke D karena agak sedikit kasar aja dan ini kayaknya butuh di tune up. Cuman buat teman-teman bisa langsung cek aja di balai langsung nih. Lalu untuk selanjutnya kondisi AC agak sedikit kurang dingin, apa mungkin baru awal startup, dan kondisinya agak bau ya karena memang sebelumnya nih mungkin merokok, jadi bau rokoknya nih sudah ada di dalam kisi-kisi AC-nya juga. Oke guys, ini adalah Toyota New Camry yang tipe V 2400 cc automatic transmission, odometer di 135 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2019 kemarin ya. Jadi ini salah satu PR-nya juga. Hanya di bagian eksterior nih, kalau dari luar sih nggak kelihatan ya. Kalau kita deketin dari bagian dalam pun juga kelihatan sudah ada kaca retak nih. Nah ini juga salah satu PR-nya. Untuk di bagian interior ini masih terbilang cukup, dan di bagian mesin pun juga masih C arah D ya. Jadi ini butuh di tune up lagi. Dan buat teman-teman yang tertarik, dia di open di harga 80 juta rupiah, ada di Balai Langsung di lot 20. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Langsung untuk ngecek lagi unit Camry V ini tahun 2008. Oke guys, that's it for today. Kalau untuk informasi lebih lanjut tentang Balai Langsung, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi video ini. Sekali lagi jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.